Selamat pagi, Abang Inang dan saudara-saudara. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada saat ini kami merasakan kasih karunia Tuhan, sehingga kami sampai ke hari yang baru ini. Kami akan memulai semua pekerjaan dan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kami, terlebih karena firman Tuhan yang kami renungkan tetap menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, firman Tuhan tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita mensyukuri bahwa kasih karunia Tuhan bagi kita adalah firman-Nya. Isi hati Tuhan tertulis dalam kitab suci atau Alkitab yang kita percayai sebagai tuntunan Tuhan untuk kita semuanya agar kita melakukan kehendak-Nya dan hidup dalam penuh sejahtera dan ketenangan karena firman Tuhan. Pada masa ini banyak hal yang bisa membuat kita tercengang, termasuk kemajuan teknologi, kemajuan industri yang terjadi di mana-mana. Kita mencengangkan kemajuan teknologi, termasuk bagaimana sekarang semua orang memiliki rekam jejak, bahkan secara digital. Sehingga apa yang pernah kita tuliskan, apa yang kita pernah cuitkan, nah itu semuanya bisa terekam dan tidak akan terhapus sebagai jejak digital. Kalau kemudian di kemudian hari kita membaca apa yang pernah kita tulis, mungkin kita akan bisa melihat jelas bagaimana perubahan-perubahan terjadi pada diri kita. Kalau kita pernah menuliskan sesuatu yang tidak benar atau hanya sebagai ungkapan ujaran karena kita tidak suka, bahkan fitnah, nah di kemudian hari mungkin itu bisa menjadi beban bagi kita karena kita telah pernah menuliskannya. Nah, saudara-saudara, kemajuan seperti itu saya kira membuat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini semakin relevan bagi kita, terutama firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Maka dalam ayat berikutnya, Rasul Paulus mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal selama-lamanya. Artinya saudara-saudara, seorang yang menabur secara kedagingan, mungkin karena kebencian, karena kejahatan, pada waktunya dia akan menuainya. Mungkin tidak segera dirasakan, mungkin orang akan merasa kehidupan berjalan dengan normal, biasa-biasa saja, tapi nanti sesudah dia menjadi tua, di kemudian hari dia akan panen. Tapi panen akan hal-hal yang membuat dia kesulitan karena kebencian, karena kejahatan yang pernah ditaburnya pada waktu yang lalu.
Tapi orang yang bersungguh-sungguh mau melakukan kebaikan, memberikan peneguhan, kata-kata yang baik, kata-kata motivasi, jawaban yang benar, pada waktunya itu akan membuat kita hidup dalam tentram atau sejahtera. Saya kira firman Tuhan ini menjadi begitu relevan bagi kita pada masa ini, dalam kemajuan zaman, dalam sistem yang semuanya kelihatannya semakin terintegrasi. Identitas kita, bahkan data-data kita, semuanya sekarang bisa dalam satu chip. Nah, saudara-saudara, amang-inang, kita mengerti, demikian juga Tuhan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang pernah kita pikirkan, semuanya itu tidak lepas dari pengetahuan Tuhan Allah. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Di segala situasi kehidupan kita, Tuhan hadir, Tuhan mengetahui. Tapi Dia telah memberikan kebebasan itu kepada kita, supaya kita memilih untuk menabur di dalam daging, dalam kedagingan yang menuju kepada kebinasaan, atau menabur dalam roh, sehingga pada waktunya kita akan menuai kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu, amang-inang dan saudara-saudara, marilah kita, sebagaimana ajakan firman Tuhan hari ini menaburkan apa yang baik, menaburkan apa yang adil, apa yang bajik, apa yang etis dalam kehidupan kita terhadap sesama, terhadap anggota keluarga, terhadap atasan atau bawahan kita, kepada rekan-rekan sekerja kita, atau kepada orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Pada waktunya kita akan menabur kebaikan, kita akan menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang bajik, dan itu yang membuat kita hidup tetap dalam tentram dan damai sejahtera daripada Tuhan. Itulah sebabnya juga Rasul Paulus berpesan kepada kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka hari ini amang-inang dan saudara-saudara, mari terus berbuat kebaikan, menabur kebaikan, menabur keadilan, menabur cinta kasih. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari kita, melalui pekerjaan kita, melalui perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita, dan semua orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Melalui hamba-Mu Rasul Paulus, Tuhan meneladankan kepada kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap memperhatikan, mengawasi, Tuhan yang hadir di segala tempat dan situasi dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus menghadapi kesulitan dalam hidup kami ini, kami tahu Tuhan bisa mengubahnya, sehingga kami bisa mendapat ketenangan dan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit. Kalau Tuhan berikan kepada kami sukacita, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, dan kekuatan, serta kemampuan, biarlah kami juga Tuhan memakainya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami menyadari segala sesuatu yang baik bersumber dari Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami menaburkan kebaikan, menaburkan cinta kasih, menaburkan pengampunan, dan juga penerimaan kepada saudara-saudara kami. Karena kami yakin Tuhan akan memberikan yang baik pada waktunya jika kami bersungguh-sungguh dengan tidak jemu-jemu untuk melakukan kebaikan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.